ketemu lagi di channel YouTube kami, Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali ini kami akan membagikan tentang bagaimana cara menyiasati keuangan yang semakin menipis, dan kritis. Tips yang pertama, ketika keuangan kita sedang menipis dan kritis, maka kita harus lebih hemat. Sudah hemat, Pak? Ya, mungkin beberapa bulan ini kita sudah belajar untuk berhemat, tetapi ketika kondisi yang tidak normal ini terjadi, maka kita harus lebih berhemat lagi. Artinya kalau kemarin-kemarin saudara sudah belajar untuk ikat pinggang, sekarang mesti harus ikat leher. Ya. Leher? Ya. Leher bicara tentang kerongkongan, tenggorokan. Bicara tentang apa? Tentu makan-makan. Tapi mungkin pengeluaran untuk makan di luar, ke restoran yang mewah-mewah atau yang mahal-mahal perlu untuk dikurangi. Bahkan kalau bisa kita mencoba untuk menurunkan standar kita. Ya, sampai nanti kondisi sudah kembali pulih, kembali normal, baru kita pertimbangkan ulang. Apakah sekarang belum normal? Sekarang masih new normal. New normal itu sebenarnya kata lainnya adalah belum normal. Jadi saudara, lakukan ini yang pertama, biarlah sudah lebih hemat lagi. Yang kedua, kita harus menjadi lebih bijak dalam menggunakan uang kita. Ya, kalau dulu kita suka jalan-jalan ke Pulau Bali atau mungkin ke luar negeri, untuk kali ini kita harus lebih bijak lagi, lebih bijaksana dan bijaksini. Jadi kalau saya beli lipstik, no. Parfum, no. Cukup sudah mandi, sudah harum. Jadi harus lebih bijaksana mana yang benar-benar penting untuk kita beli, perlu kita, atau tidak perlu. yang perlu kita beli, contohnya beras, harus makan. Jadi bijak di dalam menggunakan keuangan dan memilah-milah mana yang lebih penting. Kalau dulu saya diajari waktu kuliah, mata kuliah rumah tangga Kristen, ditulis kebutuhan saya 1, 2, 3, 4 sampai 20. Setelah ditulis sama dosen disuruh dari 20 jadikan 10 saja. Jadi saya harus checklist mana yang benar-benar penting. Kira-kira seperti itulah bagaimana kita menyiasati keuangan yang semakin menipis dan menuju ke kritis. Tips yang ketiga untuk menyiasati keuangan yang sedang menipis atau kritis adalah jangan berhutang. Selama ini kita sering ditawari banyak hal kemudahan-kemudahan membeli barang perlengkapan rumah tangga dengan cara dicicil atau istilahnya itu kredit, dan kasarnya ya hutang begitu. Tetapi ketika kondisi atau keadaan sedang tidak normal seperti sekarang ini, itu akan membuat kita hidup di dalam kesulitan. Kenapa? Yang pertama, kemungkinan penghasilan kita sedang kurang atau sedang tidak tentu. Atau saudara yang punya bisnis atau usaha juga kondisinya juga tidak pasti. Sehingga ketika kita sudah terlanjur hutang, terlanjur kredit, sementara pemasukannya berkurang, maka kita akan kesulitan.
sehingga tabungan kita yang kemarin kita simpan barangkali tidak akan cukup untuk menutupi utang-utang itu. Jadi untuk menghindari kondisi yang seperti ini, saudara tunda dulu. Jangan menambah hutang lagi, jangan menambah kredit lagi. Memang sih pakar keuangan mengatakan ada barang-barang tertentu yang mungkin kita tidak bisa beli secara cash, misalnya rumah atau mobil, tapi dengan cara dicicil atau dikredit. Tetapi melihat kondisi yang seperti sekarang ini, sebaiknya hal itu dipending atau ditunda lebih dulu. Yang keempat adalah berusaha mencari penghasilan tambahan. Alternatif. Ya, ya kalau kita hanya mengandalkan gaji saudara yang mungkin selama berapa bulan ini dipotong, ya, karena ada tuh sekarang ini perusahaan-perusahaan yang tetap mengkaryakan atau mempekerjakan karyawannya, tapi dengan separuh gaji. Daripada dipecat, ya sudah tetap kerja tapi separuh ya gajinya, sehingga sementara kebutuhan itu tetap bahkan mungkin bertambah. Misalnya listrik, pulsa itu dengan banyak di rumah lebih banyak pengeluarannya, sementara penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah banyak, kan tekor. Jadi harus ada pemasukan tambahan. Caranya bagaimana? Nah sekarang ini kalau saudara punya HP, punya smartphone ya istilahnya, smartphone kan telepon yang pintar toh, harusnya digunakan dengan pintar juga, dengan bijak juga. Jangan hanya bisa main-main, artinya ya sekedar bersosial tetapi mengeluarkan tidak ada hasil, tidak ada hasilnya. Gunakan sekarang dengan sesuatu yang bisa menghasilkan, lewat IG, lewat WA, yang sekarang ini selama ini cuma untuk berhahaha istilahnya. Ya, untuk ya ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol kosong. Ya, ngomong-ngomong kosong. Ini harus ada isinya, nggak boleh kosong. Ya, bisa untuk jualan online kah, atau untuk istilahnya ya, YouTuber kah. Iya. Seperti kami ini kan sedang memulai buat YouTube ini ya. Ya artinya mungkin hasilnya belum kita bisa nikmati sekarang. Tapi kalau saudara jualan online kan ya bisa menghasilkan. Aduh, gimana Bapak Ibu? Saya nggak punya pengalaman. Tapi sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba jadi pintar karena mau belajar. Ya misalnya karena kita sering tester. Iya, misalnya kan tiba-tiba temannya minta tolong dong bantu aku jual kayak ini, atau menawarkan diri. Ya, apa ya yang bisa aku bantu ya, kamu jualan apa sih, tak bantu jualan ya. Nanti dapatkan komisi kah, prosentasi kah, atau apa saja. Sekarang itu harus kreatif memang ya. Jadi kalau hanya mengandalkan yang rutinitas kemarin sementara kurang, ya tidak akan cukup. Harus cari sesuatu ya yang bisa menghasilkan. Dengan demikian keuangannya tidak menipis, yang bisa tipis tadi tebal. Minimal dipertahankan, jangan sampai kritis, dan akhirnya bisa lama-lama dipulihkan sehingga kita bisa tetap survive ya. Bukannya bertahan, tetapi kita bisa survive. Artinya dan, apa? Bisa sukacita, tetap sukacita, tidak stres. Ya, itulah 4 tips yang kami bagikan bagaimana kita menyiasati keuangan kita ketika sedang menipis dan cenderung kritis. Dan nantikan video kami yang berikutnya yang pastinya akan lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Dan tentunya jangan lupa kalau saudara diberkati dengan video ini,
share, bagikan ke rekan-rekan saudara yang lain, sehingga bukan hanya saudara yang diberkati, tapi teman-teman saudara semuanya juga diberkati. Sampai Dadah. jumpa.